Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan tema pencucian uang atau money laundering dengan nama anggota kelompok Feby Lapira, Ispurnama, Elisa Novianti, Katin Kayu Listin, Nadia Krisanti, dan Devanya Lauren. Topik pembahasan yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua pengertian money laundering, yang ketiga tahapan money laundering, yang keempat contoh kasus, yang kelima penyebab dan pencegahan, yang keenam kesimpulan. Pertama, latar belakang masalah. Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat modern sebagai dampak daripada kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi atau the culture of technology. Pada saat ini, istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Nama saya Devanya Lauren Larasati Pardede, NIM saya 111909895. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian money laundering. Kata money laundering jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja atau verb, yaitu pencucian uang. Yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan. Menurut Wibawa 2018, cyber money laundering adalah pencucian uang yang dilakukan melalui dunia maya atau mayantara, sehingga di samping melakukan tindak pidana pencucian uang atau money laundering, pelaku atau yang biasa disebut offender juga telah melakukan tindak pidana mayantara atau cybercrime, yakni melakukan tindak pidana atau kejahatan melalui sarana sistem atau jaringan komputer. Selanjutnya ada 3 tahapan money laundering. Yang pertama ada placement. Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan dari placement ini adalah menempatkan dana pada bank dan menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan. Yang kedua ada layering. Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidana yang dilakukan melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Bentuk kegiatan dari layering adalah mentransferkan dana dari satu bank ke bank lain atau dari satu negara ke negara lain. Yang ketiga ada integration. Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Bentuk kegiatan dari integration ini adalah penjualan kembali saham, rumah, kapal, atau perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Krisanti dengan nomor induk mahasiswa 111900370. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang money laundering dengan contoh kasus yang sedang viral. Indra Kusuma alias Indra Kents ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan investasi bodong, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang. Aksi Indra Kents di 2 platform binary option, Binomo dan Quotex terbongkar. Binomo dan Quotex merupakan investasi bodong dan judi online berkedok trading. Tahun 2021 lalu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPETI memblokir 92 domain binary option termasuk 2 platform tersebut. Kini Indra Kents mendekam di rutan Mabes Polri. Sebelum kasusnya terbongkar, Indra Kents dikenal sebagai Crazy Rich karena kekayaannya yang melimpah ruah. Indra Kents kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial seperti Instagram dan YouTube. Indra Kents bahkan kerap melakukan tindakan tidak masuk akal untuk menunjukkan betapa banyak uangnya. Indra Kents diancam dengan aturan pasal 45 ayat 2 berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 mengenai aksi dalam informasi online
dan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian beserta sanksinya. Pasal 45 ayat 1 mengenai pelanggaran kesusilaan melalui akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dalam bentuk pelanggaran berupa menyebarkan hoaks atau berita bohong yang menyesatkan, yang berpotensi menimbulkan kerugian diri sendiri dan orang lain, sesuai yang tertera pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanapianti, NIM 1119086. Di sini saya akan membahas tentang tindak pidana yang dijatuhkan pada kasus Indra Kents. Ancaman undang-undang terkait aturan pencucian uang yaitu subsidiar pasal 3 mengenai segala tindakan pelanggaran dengan mata uang atau surat berharga melalui penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian. DPR 2010 dan pasal 5 atau pasal 10 mengenai orang yang turut serta melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pasal-pasal tersebut tertera di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kents juga dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang yang dikaitkan dengan pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. Melalui pasal-pasal ini, Indra Kents terancam hukuman penjara selama 20 tahun dan penyitaan beberapa aset bergerak dan aset tidak bergerak yang bernilai miliaran rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febila Praisari Umar, kelas 11 nama 13. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Penyebab 1. Dimungkinkannya suatu negara atau ketentuan perbankan menyimpan dana dengan nama samaran. 2. Beberapa negara tidak bersungguh-sungguh memberantas pencucian uang. 3. Munculnya jenis uang elektronik. 4. Dimungkinkannya praktik money laundering dilakukan dengan cara yaitu disebut layering. Pencegahan. 1. Hukum dan peraturan perundang-undangan. 2. Teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia yang terintegrasi. 3. Analisis dan kepatuhan. 4. Kerjasama dalam negeri dan internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katinta Yulitin dengan NIM 1119035. Dari pembahasan money laundering yang telah kelompok kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa kata money laundering jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja verb, yaitu pencucian uang. Yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan. Money laundering adalah pencucian uang yang dilakukan melalui dunia maya, sehingga di samping melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku juga telah melakukan tindak pidana menyangkara, yakni melakukan tindak pidana atau kejahatan melalui sarana sistem atau jaringan komputer. Sekian pembahasan money laundering yang telah kelompok kami sampaikan.